Wih, 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 mangkate kok bagus. Ada kunyit, terus ada daun salam, ada orang prasejarah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat satbol dimanapun Anda berada. Kali ini kita jalan-jalan di hari Minggu. Oke, kali ini saya lagi berada di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di Monumen Nasional atau Monas. Dan yang pasti buat sahabat online yang berpergian ke Jakarta, khususnya dari luar Jakarta, nah ini salah satu rekomendasi buat teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat apa aja yang akan saya kunjung hari ini. Maaf Kak. Oke, kita akan beli tiket langsung. Untuk berapa orang Kak? Satu orang. Untuk satu orang, baik. Ini hanya tiket reguler museumnya saja ya Kak, belum termasuk tiket tambahan imersif atau pameran negeri alamnya. Oke. 25.000, pembayarannya melalui debit? Debit. Baik. Ini untuk pembayaran kita bisa menggunakan cash atau debit. Harga tiketnya senilai 25.000. Untuk berapa tiket? 2 tiket. Oke, kita akan masuk. Kita coba scan. Ini di mana? Di sini ya? Oke. Ya, sensor merah ini. Oh, sorry. Nah, kita masuk ke dalam. Ini di museumnya, Museum Monas di dalamnya. Ini rame. Ini ada ini prasejarah ya. Seperti ini di dalamnya. Kita disambut dengan arca-arca candi ya. Situs peninggalan seperti ini. Ini karena hari Minggu jadi ramai pengunjungnya. Ini ada ini Mbah Rawa Buddha. Kalau ini di dalam Monumen Nasionalnya bisa lihat. Kita lihat ini di lorongnya ya. Lihat di dalamnya ada apa? Oh, ini ada tenun Roslan. Tenun Roslan terinspirasi oleh keindahan warisan budaya Indonesia. Nah, setiap helai kain songket simbol kesabaran, cinta, dan kerja keras yang diwariskan. Kita lihat ini. Oke. Ini juga seperti motif-motif tenun ya.
Coba masuk ke ruang selanjutnya. Ini seperti lumut beneran ya. Oke, kita terus. Ini kita lihat di dinding-dinding ada arca, gambaran arca Siwa Mahadewa. Ini kabel kris, terus Prajna Paramita, relik pedesaan Siwa Mahadewa kris. Ini di dalam Monumen Nasional Monas ya. Banyak sih di sini, kepala corong gitu. Medali banyak lagi. Di sisi kiri kanan ini ada semua nih. Kita coba naik ke atas. Ini untuk prasejarah. Bagi pelajar yang ingin belajar prasejarah, ini bisa ke Monumen Nasional Jakarta Pusat. Nah, di sini ada yang unik juga. Kita lihat apa nih namanya ya. Ini unik juga. Ini ada jimat atau amulet. Masuk ke ruang semai. Kita lihat apa aja di ruang semai. Apa maksud dari semai? Untuk arti semai, menabur benih, menuai kehidupan. Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, kita akan masuk ke dalamnya. Ada apa aja? Adalah benih padi. Benih padi. Nah, ini benih padi Rojo Lele. Desa Banyu Urip, Kemandirian Padi dan Ketahanan Pangan. Nah, yang ini benih padi salin. Oh. Benih padi goro. Ya, benih biji-bijian ini. Ada kacang nasi. Ada biji kacang saja. Terus ada kacang hijau. Terus ada kacang koro pedang. Di sampingnya ada biji koro benguk. Dan ada benguk. Ini salah satu rempah-rempah tradisional dari Indonesia. Kita mulai dari ada kunyit, terus ada daun salam, ada 3 jahe, terus 4 ada andaliman, terus 6 ini ada akar purwoceng. Terus ini ada akar pasak bumi, dan ini ada bawang merah, terus kapulaga, ada bawang putih, terus lengkuas. Ini ada kayu manis, ada kemiri,
ada serai, terus dan ini ada ketumbar, ada andas, ada cengkeh. Oke, terus ada apa ini? 19, ada palaju, ada 20 bunga lawang, terus 21 ada jinten. Oh, ini jinten. Terus 22 itu ada kencur. Dan 23 ada temu kunci. Nah, temu kunci ini untuk biasanya untuk sayur bening. Untuk ini ada lada hitam. Lada hitam ini terkenal dari daerah saya juga, Bangka Belitung. Lada hitam dan lada putih. Lada hitam juga terdapat di Lampung. Dan ini ada makanan tradisional dari Indonesia, asli Indonesia. Yang pertama ada tempe. Tempe ini terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Nah, ini ada terasi udang. Terasi udang itu terkenal dari daerah saya, Bangka Belitung. Itu sangat mantap sekali rasanya. Baunya wangi. Nah, di sini ada tempoyak, tapi ini kosong tempoyak. Tempoyak itu biasanya dari durian difermentasi dari Palembang biasanya. Nah, petis udang. Petis udang itu seperti ini. Ini biasanya dari Madura. Nah, ini tape ketan. Tape ketan setahu saya dari Betawi biasanya. Dan ini ada kecap, bumbu cair yang dari bahan bakunya kedelai juga. Dan ini ada oncom. Oncom ini ampas dari pembuatan tempe ya, fermentasi juga. Dan sini ada tape singkong. Nah, tape singkong ini bervariasi, banyak juga. Dari Jawa Barat juga ada, dari Bangka Belitung. Kalau Jawa Barat lebih kering, kalau dari Bangka Belitung dia lebih basah, putih, bersih, manis. Brem hampir sama dengan tape, bahan bakunya singkong. Nah, tauco ini enak dimakan pakai itu empiang. Ini dalam kuliner Asia biasanya. Dan di sini juga ada tanaman pangan, hutan dan kebun. Ada kangkung, pasti semua pada tahu kangkung. Ada selada air. Ini enak juga digoreng, enak selada air. Kayak jangkut. Nah, ini ada talas atau talas. Kalau di tempat aku ini namanya keladi. Terus di sini juga ada jagung. Dan sini ada gemili. Oh, di sini gemilinya gede-gede. Kalau di tempat aku kecil-kecil. Dan ada di sini sagu jalar seperti ini, berjalar. Ada uwi. Oh, uwi ini apa ya di tempat aku namanya? Ini pohonnya warna ungu. Dan umbinya juga di dalamnya warna ungu kalau dibelah. Terus ada singkong. Pada tahu singkong. Dan ini yang terakhir umbi Garut. Nah, ini kesukaan aku masa kecil, biasanya direbus. Umbi Garut. Ini juga ada alat berburu zaman nenek moyang kita. Kalian bisa baca. Nah, yang pertama nomor 1 ada kapak perimbas.
kedua udah bala batu, dan yang ketiga alat serpi, keempat mata fana, ada 6, 7 sudip, lancipan nomor 6. Dan di sini ada domestikasi, alat-alat untuk membangun rumah, panggung, untuk menenun, membuat gerabah dan perahu. Ini alat-alatnya. Ada belincung nomor 1, belung nomor 2. Banyak lagi lainnya, aku kurang tahu juga. Di sini nomor 4 juga nih. Nah, ini keterangannya. Belicung, belung, bandu jala, pendil, kapak lonjong, dan mata panah. Dan perlu sahabat ketahui di sini juga kopi-kopi kita terkenal banget di luar negeri. Kalau di dalam negeri udah pasti terkenal. Salah satunya ini biji kopinya. Ini biji kopi Aceh Gayo. Terus yang kedua ada biji kopi Sumatera Kerinci. Dan yang ketiga ada biji kopi Bali Kalimantan. 4 biji kopi Terajo. Dan di sini juga ada nampan. Ini udah perpaduan barat ya kayaknya. Dulu kalau zaman-zaman dulu di kerajaan, untuk pinggan, nampan, tempat makan, terus juga apa ya, ini nama ceret, atau biasanya dipakai kayak ini, teko kopi, teko teh kayak gini. Terus sendok-sendoknya seperti ini, sendok garpunya, gelas, mangkuk, tempat serbet, kendi. Terus itu ada bir peletok juga yang terkenal dari Jawa, Jakarta, gelas anggur. Ini udah perpaduan dari barat ya. Oke, kita lihat ini untuk alat-alat pendapuran. Tasrif kuliner Indonesia, Mutika Rasa. Kita mulai dari percetakan kue ya. Di sini ada cetakan kue, cake molds seperti ini. Di sini ada cetakan gula juga, cetakan kue juga. Terus di sini ada centong nasi kecil, alat geprek bumbu. Ini alat geprek bumbu, cetakan kue juga. Dan ini ada gayung. Terus ada apa ini, teko ya, teko, cangkir. Terus di sini ada anyaman rotan, bakul, terus tas. Kalau ini bakul nasi, anyaman rotan, nampan dari kayu, pipisan, gendik atau lumbung batu buat numbukin untuk ngalusin bumbu dapur, atau buat obat-obatan, untuk ngalusin rempah-rempah. Terus ini ada perdandangan, ada dandang, gentong, dandang tembaga. Dan ini ada tungku arang, wajan besi. Ini wajan besi, ini tungku arang. Terus ini ada miniatur rumah, tempat numbuk padi. Dan ini ada rangkiang, seperti ini, rumah adat dari daerah Sumatera Barat, Toraja kayaknya. Kita lanjut ke bagian pengolahan pangan. Kita bisa lihat nomor 1 ini ada Prasti Taji. Nomor 2 itu ada kukur parutan kelapa. Terus ada nomor 3 juga sama kukur parutan kelapa. Masih ingat ini waktu kecil di kampung masih ada kayak gini. Terus juga nomor 4 ada piring. Itu piring. Nah, piringnya seperti ini.
Nomor 5 itu ada pengaduk sagu. Nomor 6 itu ada tenong, alat untuk ini ya, kukus. Miniatur kukusan. Nomor 7. Nomor 9 ada cetakan sagu tuh, itu cetakan sagu. Nomor 10 ada wadah makanan, itu wadah makanan. Terus ada 11 itu kuali wajan terbuat dari tanah. Terus ada gentong. Terus seperti ini tungku hau, tungku masak. Kita lihat di sini ada ritual dan tradisi seperti ini. Ada loroboyo nomor 1, ini loroboyo. Terus prasasti lintakan, ini prasasti lintakan nomor 2 ini. Terus nomor 3 ada prasen tuh, prasen nomor 3. Nomor 4 ada tika, itu di dinding tika. Nomor 4 juga tika. Nomor 5 tika. Nomor 6 perhalaan, ini perhalaan. Nomor 7 ada kotika, peindaran papak alamanak. Nomor 8 ada rangkong, itu rangkong. Nomor 10 ada hatong, bambu, terbuat dari bambu. Nomor 11-nya ini ada alusuh, itu tuh alusuh. Ini kayak burung merak nih. Alusuh ini kayu bambu, alat musik perkusi, berisi biji-bijian. Oh, jadi ini ya di gitar-gitar ya. Nomor 13 ada povo, itu tuh. Nah, untuk dari gawe. Nomor 15 harpa mulut, ini alat musik semua. Nomor 17 ada alat permainan adu jangkrik. Tuh, ini. Kita lanjut ke sini. Serem juga ini. Ada prasi katiden, mulak, prasi pada miniatur lumbung, kapak. Nah, ini miniatur garu. Banyak. Kita lanjut ke nah, ini kita lanjut ke alat-alat penangkap ikan biasanya untuk di laut atau di sungai. Ada bubu, ada miniatur perahu, ada dayung, tungku sepatu. Nah, wadah ikan ini, kalau yang ini bubu, ini perangkap ikan, ini bubu, biasanya digunakan di sungai. Kalau ini untuk menangkap ikan, kalau udah kita mancing atau apa, ini pakai ini. Ada tungku sepatu, ini tungku sepatu. Tungku sepatu ini untuk perjalanan jarak jauh digunakan. Ini topi, biasanya untuk digunakan buat nelayan. Nah, terus ini perpaduan dari luar ya, ini seperti ini. Miniatur ini udah berbeda. Ini udah perpaduan dari luar. India, Tiongkok, Arab, dan Eropa ini perpaduannya. Nah, kita lihat lagi di sini ada rempah dan tanaman aromatik. Oh, wadah obat ini juga. 14 ini ada kain bringsing dari kapas.
Kita masuk ke ruang berikutnya, ada sambutan. Indonesia terletak di timur Samudra Hindia, terdiri atas banyak pulau, serta Jepang, sebuah negara kepulauan di Indonesia, telah menjalin hubungan perdagangan. Dari sejarah panjang dan kaya budaya yang dimiliki kedua negara, seni perwakilan dan tenun menjadi salah satu warisan yang terpelihara dan berkembang hingga kini. Kita lihat ya, ini ada kan tenun ala Jepang. Nah, seperti ini. Ini baju khas Jepang. Kita lihat motif-motifnya seperti ini. Ini ada peradaban Jepang Indonesia. Dan ini batik. Batik Indonesia. Proses pembuatan batik. Ada batik tulis, batik cetak, canting. Ini canting, alat buat ngebatik. Ini cap untuk batik cetak. Dan ini proses pemberian lilin. Ini prosesnya. Dan ini keris atau karih dalam budaya Minangkabau bukan sekedar senjata tetapi pusaka sakral yang syarat filosofi. Ini adalah salah satu suntiang mahkota di kepala dari daerah Sumatera. Ini adalah salah satu perhiasan bertingkat yang dikenakan di saat acara pernikahan. Ini adalah pending dan pedang sebagai lambang kehormatan dan status sosial dalam budaya Minangkabau. Dan ini biasanya dipakai para bangsawan, gelar sultan. Dan ini juga ada tongkat yang digunakan para bangsawan. Kita lanjut ke bagian topeng. Ini topeng barong Landung Jero Gede. Dan ini topeng barong Landung Jero Luh. Topeng gebongan dan topeng bodres. Topeng Sitha Karya Slem. Topeng Hudok. Topeng Batak Simalungun. Kita lanjut ke ruang berikutnya. Di sini kita akan mengenal pulau-pulau provinsi yang ada di Indonesia. Dan di sini juga ada para pahlawan nasional Indonesia. Mungkin dari sahabat semuanya yang menonton pasti ingat dari wajah-wajah para pahlawan kita ini. Ini kita akan melihat kepala kerbau peninggalan.
seperti ini. Ini gading gajah ya ini. Terus di sini ada ini kurang tahu apa ya. Ini ada tengkorak macan purba. Oh, ini seperti ini tengkorak macan purba. Ini adalah perunggu. Logam. Kriya logam karya Sherman dibuat dalam rangka perayaan 100 tahun Pithecanthropus dari bentuk wajah Sangiran 17. Dan ini adalah orang prasejarah. Dan di sini adalah kapak penetak, kapak pembelah ini. Dan ini ada kepala buaya sungai, buaya pemakan ikan dengan moncongnya yang panjang ya. Dan ini adalah bagian dari tempurung kura-kura. Ini tempurung kura-kura. Dan ini ada kerangka gajah ya. Oh, papo bukan gajah. Fosil yang akrab disebut papo. Kalian bisa cek di Google. Oke, Sahabat, sudah hampir 2 jam saya berada di dalam Monumen Nasional Indonesia. Sahabat semuanya sudah pasti tahu seperti apa di dalamnya. Yang pasti di mana kita bisa belajar edukasi tentang prasejarah, tentang budaya yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu, support terus video vlog-vlog saya. Jangan lupa klik subscribe, klik comment, like, and share. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye-bye.